Di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard admin. Pertama-tama, di sini kita login terlebih dahulu. Setelah login, nanti akan ditampilkan di bagian dashboard. Nanti di sini akan menampilkan data yang sudah kita masukkan. Setelah itu, kita masuk ke bagian destinasi. Di sini, saya akan menambahkan destinasi. Ya, ada beberapa data yang harus kita masuki. Yang pertama itu ada foto. Di sini saya akan memasukkan foto dari destinasi Monkey Forest. Jika merasa kurang untuk fotonya, bisa ditambahkan lagi. Oke. Setelah itu di bawahnya akan ada pemilihan dari style dari destinasi yang kita akan masukkan. Di sini ada adventure, kultur, dan sport. Di sini kita memilih adventure dan kultur. Setelah itu ada pemilihan lagi untuk subkategorinya, ada luxury dan budget. Kita masukkan ya ke budget. Dan karena di Monkey Forest ini ada pura, kita masukkan subkategori pura. Setelah itu di sini ada destinasi name, di sini kita masukkan Monkey Forest. Setelah itu ada deskripsi mengenai destinasinya. Oke. Setelah kita menambahkan deskripsi, kita bisa memasukkan fasilitas yang sudah ada di tempat wisata tersebut. Yang pertama yang pastinya ada parking, toilet, foto area, serta wheelchair access. Setelah itu kita bisa memasukkan untuk jam operasionalnya. Di sini kita masukkan jam 9 pagi hingga jam 6 sore. Setelah itu kita ada map link juga. Di sini kita bisa mengetik langsung atau bisa langsung kita mengklik di bagian Google Maps. Di sini kita langsung diarahkan ke Google Maps untuk mencari alamat. Ini kita bisa menyalin linknya. Nah, untuk karena sudah dari link Google Maps, kita juga bisa memasukkan alamat ke dalam datanya. Setelah itu kita bisa memasukkan latitude dan longitude.
Ya. Setelah itu kita bisa memasuki do and don'ts-nya di sini. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat destinasi Monkey Forest. Yang pertama kita masukkan data dulu. Setelah itu kita bisa mengklik tombol add di sini, otomatis akan bertambah. Jika kita ingin menambahkan lagi untuk bagian do-nya, bisa. Setelah itu kita masukkan bagian don't-nya. Setelah itu kita bisa masukkan safety goals-nya di sini. Ini kenapa kita bisa dari mana satu minggu? Lalu kita bisa memilih di sini ada selected SOS, di mana kita bisa memilih tempat rumah sakit atau tempat klinik terdekat yang berada di sekitar destinasi. Setelah itu kita bisa save destinasi. Oke, otomatis dia akan tertambah di bagian dashboard destinasi. Di sini juga kita bisa melihat view detail yang data yang sudah kita masukkan. Setelah itu kita bisa mengedit jika ada data yang kita masukkan salah atau keliru. Seperti kita bisa menghapus di bagian do and don'ts-nya, atau memasukkan safety goals yang mungkin terbaru atau yang sudah terupdate. Seperti itu, atau pemilihan selected SOS-nya. Terus kita update destinasi, dan otomatis data yang kita masukkan akan terupdate. Setelah itu ada tombol delete jika kita ingin menghapus destinasi. Oke, setelah di bagian destinasi, di sini saya akan menjelaskan di bagian event. Untuk tampilannya sama seperti di destinasi. Ini kita akan menampilkan event, mengklik event, add event. Di sini kita akan masukkan foto juga. Jadi kita memasukkan foto. Jadi kita bisa memilihkan select destination dan bagian event. Kapan event tersebut akan dimulai, di bulan berapa. Di sini kita memilih di bulan April. Dari tanggal 15 hingga tanggal 19. Kita save date. Untuk di sini kita eventnya yaitu Bali Spirit Festival. Kita bisa masukkan deskripsinya juga.
Kita bisa memilih untuk jamnya juga di sini. Waktu mulanya di jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Kita bisa memilih untuk MAC linknya juga. Ini kita bisa klik salin linknya. Oke, untuk ruang attitude sama seperti tadi. Oke, sini kita juga bisa menambahkan do don'ts-nya. Kita bisa masukin juga safety guidelines-nya. Nah, kita bisa mencantumkan untuk harga masuk di festivalnya. Di sini kita memasang harga 250. Kita save event. Nah, otomatis dia akan langsung muncul di dashboard Isvan. Sama seperti destinasi, kita bisa melihat view detailnya di sini. Kita juga bisa mengeditnya. Atau mungkin menghapus foto. Dan kita bisa langsung ke update event. Dan jika kita ingin delete, kita bisa melakukan di sini juga. Oke, di sini juga ada package dan kategori. Di sini akan menampilkan tentang kategori apa saja yang bisa dipilih untuk destinasinya. Terus ada sub kategori yang sudah kita buat. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Baik, berikut saya akan menjelaskan terkait tampilan mobile-nya. Apakah kelihatan? Oke. Baik, saya akan lanjut jelaskan terkait tampilan mobile yang
telah tim kami kembangkan. Mungkin di sini kita bisa refresh dulu untuk mulai dari yang paling awal atau yang di sini yaitu dari animasi terus ke first package baru ke loginnya. Hmm. Ya. Ini merupakan animasi yang ada di aplikasi kami terus langsung ke first package. Nah, dari first package kita bisa langsung start now untuk kita masuk ke bagian loginnya. Karena di sini saya akan mendemokan aplikasinya, kita akan mulai dari paling awal yaitu register. Oke, di sini register kita bisa mengisi secara random terkait apapun nama mungkin yang saya mungkin kayak gede, terus email itu gede@gmail.com, password kita juga bisa isi secara random atau mungkin yang password menurut kalian. Kalau saya untuk awal saya kan, oke, password dan konfirmasi password harus sama. Oke, jikalau sudah terisi semua, kita bisa langsung sign up. Nah, di sini akan keluar berupa register berhasil, silahkan login. Kita bisa langsung menggunakan gd@gmail.com. Oke, untuk password tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini merupakan dashboard atau halaman pertama setelah kita login. Ya, di sini kita boleh tunggu sedikit untuk memproses datanya. Oke, di sini sudah muncul ada data beberapa. Kayak di bagian paling pertama itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada special for you, itu merupakan untuk kayak diskon. Terus di sini ada event today yang menunjukkan event pada hari itu dan ada all destination atau menunjukkan semua destinasi yang ada atau yang terdaftar. Mungkin kita bisa mulai ke yang paling awal yaitu preferensi gaya perjalanan. Nah, di sini ketika kita mempencet, kita menekan eh, kalau kolom search-nya itu akan dikasih dua pilihan. Kita bisa memilih pick your travel style atau kita bisa melakukan search biasa kayak ini. Saya melakukan Monkey. Oke, kalau kita melakukan Monkey, maka akan langsung auto muncul di sini. Oke, jikalau itu kita juga bisa kok langsung memilih kayak misalnya gini ya kita hapus. Oke, kita kayak memilih ini mungkin terus ini dan ini. Kita memilih dua opsi untuk pick your travel style. Kita save and explore, maka di sini akan langsung dikeluarin eh, destinasi-destinasi apa saja yang sesuai dengan travel style yang kita pilih sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa lihat misalnya kayak di sini banyak banget nih. Nah, kita bisa masuk ke Sheol. Sheol ini dia bakal langsung menampilkan semua daftarnya kayak yang tadi dengan cara lebih terperinci, lebih tampilannya juga lebih gampang dilihat. Dan di sini juga kita bisa langsung ngedit ya. Di sini misalnya ada ini kayak yang tadi. Kita bisa tambah history misalnya. Nah, dia bakal tambah. Terus bisa bisa juga kita hapus nih. Kita hapus art. Oke, langsung ke hapus artnya. Terus misalnya kita mau hapus juga di sini, langsung hapus kayak kategorinya. Oke, langsung aja muncul sini. Ketika kita keluar, di tampilan home sebelumnya bakal langsung menyesuaikan juga. Oke, oke, kita mungkin lanjut berikut itu ke bagian detail. Di detail sendiri tuh ada beberapa komponen. Ini kayak ada nama dan ini ada tombol untuk kita tambahin ke bookmark. Oke, ini kita bisa pencet di sini. Oke, di sini dia udah berubah tampilan. Untuk bisa mengeceknya kita bisa
keluar dulu dari detail, kita ke halaman sini. Nah, di sini udah muncul ya. Oke. Nah, kita bisa muncul ke sini. Ini untuk ada beberapa detail-detail yang dipertunjukkan di sini, kayak mungkin yang do and don't-nya, terus safety-nya, terus uh, ada preview Google Maps-nya, dan ini kita bisa langsung diarahkan ke Google Maps terkait. Oke, mungkin kita boleh coba. Jikalau link yang di input itu benar dari admin, maka ini akan auto langsung diarahkan ke bagian Maps-nya. Jadi tanpa kita perlu harus buka kayak Google Maps dan lain-lain, kita bisa langsung diarahkan. Oh ya, ini yang tadi ya, Loka Kartini. Oke, sesuaikan. Kita bisa langsung kembali ke tampilannya. Oh, nah, oke. Terus di bagian bawah sini kita juga bisa memasukkan review atau ada juga all event. Jadi mungkin kita bisa menulis review ya. Oh ya, ini satu user hanya bisa menulis satu review, jadi tidak bisa lebih dari satu review. Kayak misalnya aku bilang ya, eventnya bagus banget. Oke, kita kasih bintangnya 5. Oke, bentar. Nah, ini langsung ditambahkan ya di sini. Dia langsung muncul. Dan ini gede, ini menambahkan, menyatakan bahwa ini kita review dari kita. Terus karena tadi kan berarti ya, sekarang untuk detail, bentar agak sedikit loading. Ya, oke, ini untuk detail destinasi kita juga mirip ya. Di sini kita bisa menambahkan ke favorit. Oke, mungkin kita cek lagi nanti. Kurang lebih untuk porsi detailnya tuh sama. Ada beberapa kayak detail-detail yang dipertunjukkan kayak ada facility, terus house tours, terus a show tour, terus ada available ticket. Di sini ada beberapa package yang mungkin bisa disesuaikan dengan kayak kita pergi solo atau berkeluarga atau romantik. Kita bisa pencet di sini supaya kita lihat detailnya di sini kayak dari romantic getaway itu kita dapat include-nya apa aja. Kayak ini masih data dummy ya. Oke, dan ini juga ada harga, itu masih data dummy. Oh, di sini juga ada source, dudon, dan safety-nya. Di sini ada kayak nomor yang tadi. Oke. Untuk ini sama kayak tadi langsung ke Google Maps, kita juga bisa langsung menambahkan review dan tentunya ada all destination-nya. Oke, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke event. Kita bisa lanjut ke event atau yang bagian kedua. Nah, di event sendiri ini dia menunjukkan event secara lengkapnya. Jadi kayak di sini nih, ini ada event yang terdaftar yang mungkin udah pernah dilakuin atau yang belum, yang bakal ada ke depannya. Untuk bisa tahu lebih detailnya atau kayak kita lebih tahu spesifiknya, kita bisa langsung pencet di sini. Misalnya kita pencet kayak di sini tanggal 22, oh dia nggak ada event, di tanggal 21 ternyata ada event, dan itu adalah event puncaknya di tanggal 21 sini. Mungkin ya gitulah, kalau kita pengen clear event, kita clear ya langsung munculin semua event lagi. Kalau untuk event sama kok, kita masuk klik di sini dia bakal ke detail langsung, detail event. Oke. Ya, sekarang kita bisa kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Di sini kayak yang tadi ya, tadi muncul ya Mungkai Forest-nya. Nah, di sini nih kita diberi apa saja tuh yang udah kita simpan. Kayak misalnya di sini kan di all dulu, misalnya kita pengen lihat lebih detailnya, ada destination. Oh, ini hanya menunjukkan destination, terus dia menunjukkan di event doang. Ada juga kita bisa hapus. Nah, kita diberi dua opsi, ada choose dulu. Kita bisa pilih dulu bagian yang ingin kita hapus. Ini kita
di sini delete. Oke, dia kehapus atau dia bisa langsung delete all. Delete all itu dia langsung auto hapus semua daftar bookmark kita. Selain itu di sini juga ada yang kayak profile, halaman profile. Ini kita bisa mengedit apapun dari nama, password, tapi emang tidak bisa ya. Misalnya kita bisa di sini kita mulai dari uh, gambar dulu. Kita bisa kayak foto, kita ambil dari kamera. Karena ini saya menggunakan uh, handphone emulator, jadi keterbatasannya ada ya teman. Oke, di sini ya kita bisa hapus, kita upload. Nah, dia bakal kalau sukses dia bakal keluarin ini dan langsung auto keganti. Oke, mungkin kita bisa ganti nama ya. Nih misalnya kita masukin satu gede plat nomor. Oke, kita konfirmasi. Oke, di sini udah keganti ya teman-teman. Dan juga untuk password kita bisa rubah kayak old password tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di new passwordnya kita bisa masuk kayak password. Di sini juga password. Oke, kita save change. Oke, berhasil ya teman-teman. Dia berhasil ke ganti. Bisa kita kembali kita di sini. Nah, untuk mungkin bagian terakhir yang merupakan penting juga dalam aplikasi kami itu adalah integrasi terhadap chatbot yang melalui WA. Kita bisa klik di sini, di setiap beberapa halaman ini tuh ada kok dia. Jadi kita bisa ngekliknya tuh di mana saja untuk bisa mengakses chatbotnya kita. Kita bisa akses ke sini, kita klik. Nah, ini dia bakal diarahin karena ini kembali lagi ya, ini handphone emulator jadi tidak terdapat WhatsApp. Tapi kalau di handphone kalian udah ada WhatsApp, dia bakal ngedirect langsung ke WhatsApp kok. Oke, di sini kita. Oke, mungkin itu sekian demo aplikasi mobile dari saya. Apakah screen terlihat? Oke, di sini tampilan dari website dari Trafora kurang lebih sama seperti di mobile. Di sini ada halaman login. Jika ingin login terlebih dahulu itu akan create akun terlebih dahulu. Contohnya, jika berhasil di create, dia akan login. Oke, kita mulai dari halaman home. Di sini hampir kurang lebih sama seperti di mobile yang tadi jelasin. Di sini ada nyari, di sini ada populernya by Plesno sebagai rating, karena di sini belum ada ratingnya. Terus di sini bisa memilih destination berdasarkan style dari si user, ada adventure, culture, sport. Di sini ada luxury, budget, culture. Di sini jika ingin pilih yang ini, destination-nya dia akan ke halaman detail dari destination tersebut. Ini hampir kurang lebih sama seperti di mobile, terdapat destination, terus deskripsinya apa. Ini jika dipencet dia akan ke Google Maps. Di sini ada facility-nya, available tiket. Di sini ada harga, ada source-nya juga, Dudon, safety. Di sini juga dapat menambahkan review seperti ini.
Dia langsung auto masuk. Di bawah dari destination detailnya tersebut ada destination recommendation, di mana nanti si user jika ingin mencari destination lagi, dia akan diberikan destination menurut style yang dipilih tersebut. Oke, lanjut ke home. Di home juga ada halaman event. Di sini menampilkan event yang sedang berlangsung pada hari sekarang. Contohnya sekarang kan tanggal 6 Januari, di sini eventnya itu berlaku dari 12 Desember sampai 22 Januari. Jika ingin melihat event-event di sebelumnya, di sini bisa dipilih, misalnya di Februari nggak ada event, di 2006, 2026, 2025, di April, di Mei, jika ada event, dia akan muncul. Di sini juga bisa diklik, akan masuk ke halaman event detail. Di sini ada nama event, terus alamatnya, tanggalnya, jamnya, jam berapa, terus price-nya tuh harganya, apakah dia gratis atau berbayar. Di sini ada dudonnya juga, ada safety. Di sini juga kita bisa masukkan review seperti bagus, dia akan muncul seperti ini, dan ada event-event lainnya yang di sini ditampilkan. Balik ke home. Di destination juga tadi bisa menambahkan wishlist atau bookmark jika ingin berlibur di kemudian hari, atau masuk wishlistnya. Di event juga seperti itu. Nanti dari usernya setelah menambahkan bookmark, dia akan muncul di sini. Di sini juga ada filternya by all, by destination, dan by event tersebut. Di sini juga bisa difilter, di sini destination aja muncul, dan event aja muncul di sini. Dan untuk bagian profil, di sini bisa edit profil dan bisa memilih foto untuk mengganti logonya di sini. Contohnya seperti ini, dia akan terganti profilnya di sini. Dan ada fitur chat juga yang nanti akan diarahkan ke chatbot berupa WhatsApp. Nanti dari WhatsApp tersebut kita bisa chatting kayak kita ingin mencari destinasi di daerah Ubud tersebut. Mungkin kurang lebihnya untuk tampilan website seperti itu. Selanjutnya ada fitur chatbot pada website kami, yaitu fitur utama dari platform Travora dengan cara mengklik tombol chat pada atas kanan sebelah profil Anda. Kemudian continue to WhatsApp web, dan akan diarahkan kepada chatbot Travora. Pada chatbot ini, Anda bisa mencari informasi mengenai destinasi wisata di Ubud. Dan saya akan contohkan. Setelah chatbot menjawab, Anda dapat melanjutkan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Seperti contohnya, menanyakan destinasi wisata adventure di Ubud. Kemudian chatbot akan merespon pertanyaan Anda. Dan Anda dapat melihat ini adalah informasi yang diberikan oleh chatbot Travora ini sendiri. Dan apa yang terjadi jika Anda mencari informasi di luar destinasi wisata, maka chatbot tidak akan menjawab pertanyaan dari luar konteks tempat wisata. Sebagai contoh, seperti yang Anda lihat, chatbot tidak akan merespon pertanyaan selain tempat-tempat pariwisata atau destinasi wisata
mengenai Ubud. Jadi sekian fitur chatbot atau fitur utama kami dalam platform Trafora. Terima kasih. Oke, mungkin sekian demonstrasi website dan mobile dari platform Trafora. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.